Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengawas pendamping Sekolah Penggerak SD Negeri Kanjati 2 Ibu Sri Handayati SPG. Yang kami hormati para bapak dan ibu guru kelas 1, 2, 4, 5 dan guru mapel SD Negeri Kanjati 2. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan kegiatan program sekolah penggerak, yaitu Project Management Office atau PMO level sekolah di SD Negeri Karangjati 2. Tepatnya pada hari ini Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga dan bersahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang setia sampai yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kegiatan PMO pada kali ini merupakan PMO perdana di bulan Agustus. Kegiatan PMO yang rencananya dilaksanakan setiap bulan itu harus memenuhi semua siklus, diantaranya adalah yang tahap pertama adalah tahap refleksi, di mana Bapak Ibu nanti setiap bulan hasil pembelajaran harus Bapak Ibu refleksikan. Tentu saja refleksi ini dilaksanakan berdasarkan refleksi yang berbasis kepada peserta didik. Kemudian nanti di tahap kedua Bapak Ibu nanti diskusikan bersama dengan saya selaku kepala sekolah untuk menemukan akar permasalahan dari hasil refleksi yang Bapak Ibu laksanakan. Selanjutnya, akar masalah yang ditemukan Bapak Ibu berdasarkan hasil refleksi itu kemudian di tahap yang ketiga nanti bersama-sama kita diskusikan semua Bapak Ibu yang ada pada hari ini, termasuk saya, dan nanti bisa bersama-sama pula dengan pengawas pendamping untuk mencarikan solusi dari akar permasalahan yang ada pada masing-masing kelas. Nah, solusi-solusi yang didapat itu nanti kita sepakati yang skala prioritas atau solusi yang sekiranya dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada itu. Nanti selanjutnya kita tindak lanjuti atau Bapak Ibu dan bersama-sama kami nanti di sekolah melakukan implementasi sebagai bentuk tindak lanjut dari solusi yang ditetapkan. Jadi dalam kegiatan pelaksanaan PMO di setiap bulannya itu ada 4 tahapan, yaitu refleksi, kemudian hasil refleksi kita cari akar permasalahannya, kemudian kita cari solusi bersama-sama dari akar permasalahan itu, dan yang terakhir hasil solusinya itu kita terapkan, kita implementasikan sebagai bentuk tindak lanjut dari refleksi yang kita lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu, tugas saya selaku kepala sekolah nanti bersama-sama Bapak Ibu berdiskusi, dan tadi yang Bapak Ibu lakukan, yang sudah dilakukan sebelum kegiatan PMO ini ya, Bapak Ibu tentu saja sudah merefleksikan kegiatan pembelajaran Bapak Ibu semuanya yang berfokus pada siswa atau berfokus pada peserta didik, di mana perkembangan siswa sesuai dengan tes awal di tahun pelajaran baru ini sudah ditindaklanjuti atau belum. Berdasarkan hasil refleksinya ini nanti kita cari solusi yang terbaik. Kemudian nanti hasil yang Bapak Ibu temui yang berupa kendala-kendala yang dialami dari pembelajaran siswa itu bisa menggunakan berbagai sumber data, antara lain hasil asesmen peserta didik, kemudian hasil penilaian pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan, yang ketiga dari raport pendidikan, terutama raport pendidikan tahun 2022 ya. Kemudian data lain yang
relevan yang memungkinkan untuk diangkat, untuk dicari permasalahannya. Yang mohon maaf, maksudnya data lain yang relevan itu yang memungkinkan untuk kita gunakan sebagai referensi dalam penyusunan solusi. Setelah kita berrefleksi, Bapak Ibu, nanti sekolah, dan dalam hal ini adalah fasilitator sekolah penggerak. Fasilitator sekolah penggerak di tingkat level sekolah ini saat ini di tahun kedua, sekolah tidak difasilitasi oleh fasilitator dari GBPP Semarang, tetapi difasilitasi oleh pengawas pendamping bersama kepala sekolah. Itu nanti berdiskusi untuk menemukan akar permasalahan yang dianggap prioritas untuk diselesaikan di akhir diskusi. Kemudian sekolah bersama dengan fasilitator sekolah penggerak nanti menyepakati solusi dengan memilih topik dan subtopik yang akan menjadi bahan diskusi untuk memantau perkembangan pelaksanaan program berdasarkan apakah solusi tersebut sangat penting, kemudian apakah solusi tersebut dapat dilakukan dalam waktu 6 bulan, dalam waktu 60 bulan ke depan, kemudian apakah solusi tersebut mendukung ketercapaian tujuan dan target yang sudah kita tetapkan. Nah, ini selanjutnya, setelah solusi ditentukan, sekolah dan fasilitator sekolah penggerak melakukan langkah strategi sebagai tindak lanjut atau implementasi dari solusi yang disepakati tersebut. Selanjutnya, setelah PMO seperti hari ini dilaksanakan, sekolah melakukan implementasi dari solusi dan tindak lanjut yang sudah disepakati selama 6 bulan ke depan. Jadi solusinya itu ditindaklanjuti selama 6 bulan ke depan, berarti dari bulan Agustus sampai dengan akhir Desember. Setelah implementasi, kepala sekolah nanti atau saya nanti melakukan refleksi dari hasil yang dilakukan untuk dibawa saat PMO selanjutnya di baik di tingkat kabupaten maupun PMO di waktu-waktu selanjutnya. Masih setelah PMO juga nanti sekolah khususnya pada PMO kedua sampai dengan ketiga dan PMO kelima dan keenam, kegiatan PMO berdiskusi dengan fokus pada implementasi dari subtopik yang telah disepakati dan progres tindak lanjut apa yang harus dilanjutkan atau diperbaiki yang akarnya ini atau yang kita ambil dari raport pendidikan. Di situ kalau di raport pendidikan Bapak Ibu lihat, nanti kita lihat bersama-sama apa sih yang harus ditindaklanjuti, yang harus dibenahi, yang kemudian kita harus rekomendasikan untuk dilakukan, sampai kemudian kita buatkan rencana anggaran untuk kegiatan sekolah. Itu kita lihat pada raport pendidikan. Nanti kita lihat bersama-sama raport pendidikan kita SD Negeri Karanganyar 2. Kemudian nanti setiap bulan setelah selesai PMO itu minimal di bulan berikutnya, batas waktunya adalah tanggal 10 bulan berikutnya, sekolah sudah harus melaporkan PMO level sekolah dilakukan via SIM PKB. Nah, sekolah penggerak angkatan kita kan angkatan kedua ya, berarti termasuk penanggung jawab pelaksana dan penanggung jawab laporan adalah kepala sekolah karena kita sudah berada di tahun kedua. Jadi yang awalnya penanggung jawab laporan adalah fasilitator sekolah penggerak dalam hal ini, yang menjadi fasilitator di sekolah kita adalah Ibu Febrianti. Untuk tahun ini, di tahun yang kedua
berdua ini yang bertanggung jawab untuk melaporkan kegiatan di sekolah kita selaku sekolah penggerak adalah kepala sekolah. Upayakan Bapak Ibu hasil refleksi dan hasil diskusi setelah menentukan solusi nanti segera dilaporkan kepada kami secara tertulis untuk kemudian kami rekap atau kami deskripsikan dalam laporan yang kita lakukan via si PKB sebagai dasar laporan kami, ya, termasuk foto-foto kegiatan Bapak Ibu ketika kegiatan pembelajaran yang berfokus pada siswa. Tentu saja ini nanti harus didokumentasikan. Jangan sampai terlewatkan kegiatan atau momen-momen ketika Bapak Ibu menyampaikan pembelajaran atau membelajarkan kepada siswa tidak ada dokumentasinya, karena setiap kegiatan dokumentasi itu sangat penting, termasuk kegiatan PNO pada hari ini pun harus didokumentasikan. Nah, ini nanti untuk tindak lanjut kepala sekolah atau saya itu apakah visi misinya bagaimana itu terkait dengan instrumen PNO terkait pada penyusunan kurikulum dan sebagainya nanti adalah kita bicarakan mungkin di waktu-waktu lain atau mungkin minggu depan, karena dalam 1 bulan idealnya kita melaksanakan kegiatan PNO 4 kali. Tetapi manakala ada suatu kepentingan atau mungkin Bapak Ibu pengawas pendamping kita waktunya mungkin sangat susah untuk menjadwalkan kegiatan PNO, nanti bisa dilaksanakan secara pemadatan, sehingga yang 1 bulan idealnya 4 kali nanti bisa dilaksanakan 2 kali misalnya. Jadi kegiatan tahapan yang ada 4 nanti kita bagi 2 1 bulan sehingga ada 2 kali kegiatan PNO, sehingga di akhir bulan hasil kegiatan PNO sudah bisa kami laporkan. Itu dulu Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan berdiskusi bersama untuk mencari solusi hasil refleksi yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelum kita melaksanakan PNO-nya. Yang hasil diskusinya nanti kita cari bersama-sama akar permasalahan yang sudah Bapak Ibu siapkan masing-masing ya. Nanti kita cari solusinya bersama-sama. Monggo.